Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 11 IP1 SMA Negeri 1 Dolopo. Ini video kami buat dengan tujuan memenuhi tugas mata pelajaran geografi materi keberagaman budaya. Perkenalkan, nama saya Andriana Putra Wahyu Sejati. Saya Karisma Maulana Saputra, absen 16. Saya Rahma Helmilia Putri. Saya Arisanti Kalahya Putri. Saya Naila Rosid. Unsur-unsur kebudayaan. Kesenian. Seni bangunan. Rumah di Bali sangat unik karena tidak menyatu dalam satu atap, tetapi terbagi menjadi beberapa bangunan yang berdiri sendiri. Bangunan-bangunannya juga diatur menurut konsep arah angin dan sumbu Gunung Agung. Seni tari. Beberapa contoh jenis tari khas Bali seperti tari barong, tari kecak, dan tari sanghyang. Religi. Mayoritas masyarakat Bali menganut agama Hindu yang memiliki 3 kerangka dasar, yakni tatwa atau filsafat, tata susila, dan upacara. Agama Hindu adalah Pancacerada, yang artinya 5 keyakinan, yaitu Widicerada, Atmacerada, Karmapala Cerada, Purnabawa Cerada, dan Moksa Cerada. Agama Hindu memiliki keyakinan yang sama dengan kepercayaan setempat, yakni putra puja atau pemujaan terhadap roh suci leluhur sehingga agama Hindu mudah diterima oleh masyarakat Bali kala itu. Bahasa. Pernah nih mumpung ngomong bahasa Indonesia, tapi lagi tekal ruang guru tuh nih, kali tugas, kali guru lagi masuk. Beh, bohong mana? Dia mana sih tak? Nah, kan peh, ada tempat gue ngambok. Oh, nah, kasih deh. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan di Bali terbagi atas 4 tingkatan atau kasta yang dikenal sebagai catur warna. Sistem ini membagi masyarakat di Bali atas 4 golongan, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ayah. Tiap kasta biasanya memiliki sistem penamaannya sendiri. Kasta Brahmana biasanya merupakan seseorang yang mengabdikan diri di bidang kerohanian dan keagamaan. Kasta Ksatria merupakan seseorang yang mengabdikan diri pada bidang kepemimpinan dan pertahanan. Kasta Waisya merupakan seseorang yang mengabdikan diri di bidang niaga dan industri. Kasta Sudra. Pada masa lampau, golongan Sudra terdiri dari buruh dan petani. Kasta ini tidak memiliki gelar kebangsawanan layaknya kasta Brahmana, Ksatria, dan juga Waisya. Pemberian nama pada tingkatan kasta Sudra biasanya langsung merujuk pada urutan kelahiran. Pemberian nama didasarkan pada urutan kelahiran. Anak pertama adalah Wayan, Putu, dan Gede. Anak kedua adalah Made, Nengah, dan Kadek. Anak ketiga adalah Nyoman dan Komang, sementara anak keempat adalah Ketut. Contoh penerapan sistem pemberian nama pada beberapa kasta. Kasta Brahmana, contohnya Ida Bagus Ngurah Partayana. Pada kasta Ksatria, contohnya I Gusti Ketut Jalantik. Dan pada kasta Sudra, contohnya Niluh Putu Putri Astuti. Bentuk kebudayaan. Kebudayaan fisik. Karangasem dikenal banyak memiliki gamelan khas dan langka di Bali. Beberapa di antaranya seperti gong beruk dari desa Bangle dan reong bambu di desa Talun. Di Karangasem terdapat lagi salah satu seni gamelan yang khas dan langka yang diberi nama Penting. Kesenian Penting pernah mencapai keemasannya di akhir masa kejayaan Kerajaan Karangasem. Gagasan. Kepercayaan mengikatkan kain poleng pada beberapa objek. Masyarakat menganggap bahwa pohon-pohon yang batangnya diikati kain poleng merupakan pohon yang angker atau dalam bahasa setempat disebut tengat. Kesakralan beberapa area dengan objek-objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan secara rutin memberikan sesaji setelah umat selesai bersembahyang di pura. Selain itu, lilitan kain poleng pada pepohonan berdampak baik karena pohon-pohon tersebut tidak akan ditebang secara sembarangan. Aktivitas. Masyarakat Hindu di Bali juga terbiasa memberi atau menaruh sesajen yang dikenal dengan banten di beberapa tempat.
Fungsi utama dari Banten ini adalah sebagai wujud rasa syukur umat Hindu atas pemberian kehidupan, anugerah, dan segala perlindungan pada alam semesta. Pengaruh geografis. Pulau Bali masuk ke dalam wilayah Provinsi Bali bersama dengan beberapa pulau lain seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Pulau Bali dilalui oleh Samudra Hindia. Selain itu, Pulau Bali juga diapit oleh Pulau Jawa dan Pulau Nusa Tenggara. Bali juga memiliki beberapa wilayah dataran tinggi. Terdapat beberapa gunung di Pulau Bali seperti Gunung Agung dan Gunung Batur. Pengaruh kondisi ekologis. Masyarakat Bali kebanyakan bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kelautan atau nelayan, peternakan, dan juga pariwisata. Posisi strategis. Letak Bali yang dikelilingi oleh lautan menjadikan Bali memiliki kenampakan alam yang indah sehingga menarik minat wisatawan bahkan dari mancanegara. Bahkan Bali pernah menjadi penyumbang devisa terbesar dari sektor pariwisata Indonesia. Posisi strategis Pulau Bali selain menguntungkan dari segi perekonomian juga melahirkan proses pertukaran budaya dengan budaya yang singgah bahkan menetap di Bali. Akulturasi. Contohnya, tari barong yang sepintas mirip dengan salah satu budaya Tiongkok. Asimilasi. Agama Hindu di Bali juga mengalami proses penyesuaian dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bali sebelumnya. Sebelum Hindu datang, masyarakat Bali menganut kepercayaan animisme dinamisme. Hingga saat Hindu mulai masuk ke Bali, masyarakat yang menganut agama Hindu tidak menghilangkan unsur kepercayaan sebelumnya. Hal ini membuat agama Hindu di Bali berbeda dengan Hindu di India. Seperti proses nyepi yang identik dengan agama Hindu di Indonesia, hanya dapat ditemukan di Indonesia, terutama wilayah Bali. Prosesi ini tidak dapat dijumpai di wilayah negara lain. Amalgamasi. Perkawinan campuran juga kerap terjadi di Bali. Yuda Triguna menyatakan, jika ada umat Hindu yang melakukan pernikahan dengan calon yang berbeda agama, maka calonnya tersebut wajib melaksanakan upacara Sudi Wadani yang bertujuan untuk mengesahkan seseorang untuk menjadi penganut atau pemeluk agama Hindu. Bila seseorang telah melaksanakan upacara Sudi Wadani, maka yang bersangkutan hendaknya melaksanakan swadharma atau tugas dan kewajiban sebagai umat Hindu. Pembentukan kebudayaan. Latar belakang sejarah. Bali telah dihuni oleh bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa dari orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Alat-alat batu yang berasal dari saat itu telah ditemukan di dekat desa Cekik di sebelah barat Pulau Bali. Pada masa Bali kuno, terdapat 9 sekte Hindu yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwasidanta, Waisnawa, Buddha, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadinya. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu mulai sekitar abad 1 Masehi. Isolasi geografis. Kabupaten Karangasem terletak di paling timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem mempunyai wilayah yang berbatasan dengan laut sampai ke pegunungan dengan puncaknya Gunung Agung. Dengan demikian, maka ketinggian tempatnya bervariasi dari 0 sampai 3142 mdpl dan sebagian besar dari wilayah Karangasem memiliki ketinggian antara 100 sampai 500 mdpl dan 500 sampai 1000 mdpl. Ini berarti bahwa sebagian wilayahnya merupakan perbukitan sampai pegunungan. Pengaruh budaya asing. Selain agama Hindu, di Bali agama Islam merupakan salah satu agama minoritas di Bali. Agama Islam tiba di Bali pada tahun 1460 dibawa oleh Raden Fatah bersama rombongannya. Tempat pertama yang didatangi ialah Gelgel, yang penyebarannya kemudian dilanjutkan oleh keturunan pengiring Raden Fatah. Persebaran. Difusi penularan. Contohnya ketika kita berlibur ke Pulau Bali, kita akan ikut menyapa layaknya masyarakat lokal dengan sebutan Bli untuk laki-laki dan Ge untuk perempuan. Difusi ekspansi.
Dalam hal ini, agama Hindu berkembang di Bali diduga dipengaruhi oleh agama Hindu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diperkirakan masuk ke Bali sebelum abad ke-8 Masehi. Difusi penampungan dapat dijumpai di kampung Bali yang terletak di Dusun Patoman Tengah, Desa Patoman, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat di kampung Bali ini memiliki kegiatan keagamaan dalam agama Hindu yang sama persis dengan masyarakat Hindu di Bali, seperti adanya tari janger, ritual pemakaman ngaben, dan ritual keagamaan lainnya.